Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran serta berikan pemahaman yang baik terhadap pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qadhitu billahi rabba wa bi isma'ilina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni amin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Langsung nih. Qala al-muallif hafizallah ta'ala. Sifat-sifat huruf Arab. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat huruf. Kemarin kita masuk pada Makhrajul huruf. Apa itu makhrajul? Tempat tata letak keluarnya huruf. Hasan, bagus. Hasan. Ya, makhraj itu asal katanya kharaja yakhruju, keluar. Makhraj itu tempat keluar. Jadi setiap huruf memiliki tempat keluarnya. Ya, mulai dari al-jauh, itu yang secara garis besar ada 5. Al-jauh, al-jauh itu apa? Rongga, tenggorokan dan rongga mulut. Ya, ini yang ruang kosongnya. Ya. Terus kemudian yang kedua halq atau tenggorokan. Pertama rongga, terus kedua tenggorokannya, terus ketiga al-lisan. Lisan? Lidah. Terus setelah lidah syaffatain. Apa itu? Bibir. Dan yang terakhir al-khayshum. Apa itu? Hidung. Ya, Rongga hidung. Ya, itu ada 5 makhraj ya. Secara umum. Nah, nanti itu ada detailnya di pembelajaran yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk pada sifatul huruf. Jadi setiap huruf itu memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Bahkan meskipun satu makhraj misal da, ta, ko memiliki sifat yang berbeda. Nah, apalagi kalau misal tebal dan tipis seperti ta sama po, ini untuk membedakan antara ta dan po. Nah, ini punya sifat yang berbeda. Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk. Bismillah. Sifat-sifat huruf Arab. Yang dimaksud sifat-sifat huruf Arab dalam ilmu tajwid adalah sifat-sifat yang jika diabaikan akan mempengaruhi suara tersebut, seperti sifat hams dan jar, istilaf dan istita. Berbeda dengan julukan huruf, di mana huruf dikaitkan pada istifal. Ini isti'la. Berbeda dengan julukan huruf di mana huruf dikaitkan pada bagian mulut tertentu, seperti huruf-huruf syajariyah dan natiyah. Natiyah. Sifat-sifat huruf Arab terbagi menjadi 2 macam. Pertama, sifat-sifat yang memiliki lawan. Jar, keras. Hams, samar. 2. Syiddah, keras. Kawah, lunak. Bainiyah, antara keras dan lunak. Isti'la, naik. Istifal, turun. Itbaq, tertutup.
dan intifa, terbuka. Invita. Invita, intifa, Invita. Salah ini. salah ketik. Naro ya, salah ngetik. Invita. Invita, Ada pensil berarti ini. invita. Invita. Sementara sifat idlaq, idlaq dan ismat adalah bagian dari huruf syarf, sarf, Sorf. sarf, Terus dan tidak berpengaruh kepada pengucapan. Kedua, sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, safir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashish, tafashishi, tafashi. tafashi, Terus istithala, istitola. istithala, dan gunnah. Nah, ya Nah, ini jadi masuk pada sifatul huruf. Ya, ini sifat yang jika diabaikan akan mempengaruhi suara huruf tersebut. Maka ini pengaruhnya luar biasa kalau sifat huruf. Di selain makrojnya tepat, maka sifatnya pun pengaruh seperti tebal tipis. Kita sudah bisa mengucapkan makroj ta. Kalau kita bacanya ta, lidahnya kita berada di posisi bawah, netral ta, ya kan? Tapi ketika dinaikkan lidahnya bagian belakang, po. Inilah sifat huruf. Jadi berpengaruh sekali pada tebal tipis atau mengalir atau tidaknya, mengalir udara atau mengalir suara. Jadi ada mengalir udara, ada mengalir suara. Nah gitu. Jadi seperti itu. Terus ada huruf, ada sifat-sifat yang ini kita masih masuk pada sifat yang asli. Sifat dasar. Sifat aslinya. Jadi setiap huruf itu pasti memiliki sifat ini. Ini sifat yang melekat. Kayak gitu. Nanti ada sifat yang namanya ardiyah. Ardiyah itu karena sebab. Contoh kayak ro, kapan dia tebal, kapan dia tipis. Nah ini bukan yang asli. Ya, jadi sifat karena sesuatu sebab Dipengaruhi oleh pengaruhi harokat. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini sifat aslinya, nanti ro pun punya sifat asli. Ya, ada pertama sifat yang memiliki lawan. Maksudnya apa sifat yang memiliki lawan? Jadi ada beberapa huruf memiliki sifat ini. Nanti kalau huruf yang tidak memiliki sifat ini berarti memiliki sifat yang lawannya. Kalau dia nggak jahar berarti dia hamas. Betul. Jadi kalau di rumus hamas ini nggak ada nih, berarti dia masuknya ke jahar. Seperti itu. Jadi ini sifat yang memiliki lawan. Berbeda nanti sifat yang tidak memiliki lawan, maka itu khusus. Kalau misal qalqalah hanya ada 5 huruf, ya sudah, sisanya yang huruf yang lain tidak memiliki sifat. Ya. Apapun gitu ya. Jadi ini khususan saja beberapa huruf seperti itu. Nah, mulai dari sifat jahar, ya, Sifat jahar, keras atau jelas, ya, jahar. Terus kemudian hamas, samar. Kalau jahar contoh kayak misalnya sholat, ya kan, ada sholat yang sir, ada sholat jahar. Ya. Kalau yang jahar itu sholat apa? Keras. Sholat apa saja yang jahar? Maghrib sama isya, subuh. Ya, dijaharkan atau dikeraskan suaranya ketika baca Al-Fatihah dan surat. Nah, ini ketika posisi imam, ya. Seperti itu. Nah, kalau hamas, samar, nanti akan ada penjelasan selanjutnya.
Terus kemudian yang kedua ada sifat syiddah. Syiddah. Syiddah itu Keras juga. kerasnya. Syiddah memang kalau dalam bahasa Arab nanti ada syadid, keras. Ya, kalau jahr itu lebih ke lantang. Lantang. Kalau ini keras Ke penekanan. suara. Jadi jahr hamas itu lebih ke udara. Suara. Ya, suara. Ya. Syiddah ke aliran udaranya Aliran juga. udara. Terus syiddah lawannya rokhwa. Kalau syiddah itu tertutup nih, nggak ada aliran nih. Rokhwa itu lunak, jadi alir. Terus kalau ini ya pertengahan antara keduanya, atau disebut juga dengan tawasud. Boleh ditulis tawasud. Tawasud adalah karena nanti kadang ada yang menggunakan istilah tawasud. Nah, kalau kita nggak tahu nih, perasaan yang gua pelajarin ini ya. Ya, beda ya. Ngomongnya tawasud. Tawasud adalah Tawasud atau pertengahan. Tawasud pakai D ya. Ya. Pakai T sih. Atau pertengahan. Ya, atau sama dengan painia kayak gitu, nggak apa. Apa? Painia. Ini kan. Oke. Sudah. Terus selanjutnya ada isti'la. Isti'la naiknya suara ya, karena ini lidah kita naik nanti. Terus sisanya istifal, turun. Nah, lidah itu turun posisinya. Jadi suara tidak naik juga. Seperti itu. Terus jadi kalau misal ada huruf isti'la berarti selain huruf isti'la istifal. Jadi kalau yang sifat punya lawan nanti punya sisanya berarti sebaliknya. Oke. Dan nanti ketika ada rumus-rumus, usahakan kita hafal rumusnya, karena yang dirumuskan itu yang sedikit. Jadi kita hafal gampang hafalnya. Kita hafal yang sedikit, sisanya berarti sebaliknya lawannya. Terus kemudian ada idbaq tertutup. Nah, ini yang udah idbaq ini dia pertama selain tebal juga nanti yang membentuk bulat juga. Nanti ada 4 huruf saja, sisanya infitah, terbuka. Jadi mulut tidak membulat, lebih ke terbuka. Nah, terus kemudian ada yang kelima sebetulnya, namanya idlaq, lawannya ismat. Nah, kenapa tidak dimasukkan sini? Ya, kalau di kitab Jazariyah itu disebutkan, tapi di sini tidak, karena memang idlaq ismat itu huruf yang mudah keluar, atau istilahnya kalau di dalam kosakata bahasa Arab, kalau ada salah satu di dalamnya ada salah satu huruf idlaq, ya itu disebut kata yang mudah. Ya, apa itu hurufnya? Firomin lubin, jadi ada 5, fa, ro, mim, nun, lam, ba, ada 6. Jadi kalau di dalam kosakata bahasa Arab ada salah satu huruf ini nih, yang 6, nah ini disebutnya kosakata yang mudah diucapkan atau kosakata Arab. Kalau nggak ada salah satu dari 6 huruf ini, ya, misal khoroja, khuruj, ada ro di tengahnya. Ro ini salah satu dari huruf idlaq, maka ini pasti nih
berasal kosakata muda, kosakata dari Arab nih. Kalau nggak ada dari 6 huruf ini, biasanya ini diambil dari bahasa lain dimasukkan Arab kayak gitu. Nah, ini seperti itu penjelasan Syekh kita seperti itu. Ya. Jadi kalau istilah ismat, itu buat ini menandakan oh ini nih dari kosakata Arab nih. Seperti itu. Oke. Dari sini gambar ini ada pertanyaan? Belum ya, karena ini masih bahas secara global. Fahasahu syahsun bentuk shin. Definisi jar lam lanjut sudah poin aja dulu. Terus ini, ini tentang hamas dan jar. jahar. Nah ini memang lebih ke udara ya. Udara. Nanti kalau suara itu syiddah, rafa'ah, ini itu di suara. Jadi kalau ini udara. Nah kalau hamas samar. Kenapa maksud samar? Definisinya apa? Sama dalam pendengaran dikarenakan dua pita suara membuka dan tidak bergetar. Juga karena banyaknya udara nafasan yang berhembus. Jadi terbuka terus kemudian udaranya berhembus. Itu dari hamas. Apa rumusnya itu fahasahu syakhsun sakat, atau ini kalau di sini sakata didahului. Kalau biasanya kalau di jazari adalah fa-nya di depan, fahasahu syakhsun sakata, ini di belakang. Boleh ditulis ya di itu fahasa, ininya di depan, dua ini sakata ditaruh di belakang. Sakata fahasya Fahasahu. Nah, Syad. ketika rumus juga harus tepat pengucapan rumusnya. Iya. Biar sekalian makhrajul huruf. Iya. Fahasahu syakhsun Sonnya tebal. Syakhsun sakata. Oke. Fahasahu syakhsun sakata. Syakhsun Oke. Fahasahu syakhsun sakat. Oke, alhamdulillah. Berarti huruf-huruf jahar selain ini hasan. Iya. Jadi kayak gitu. Fahasahu syakhsun sakata.
Naam. Ya, jadi ini lebih ke udara, ya udara. Jadi ada ketika kita tutup, kita sukunkan. Nah, ini sifat huruf itu akan lebih nampak ketika disukunkan. Nah, ini juga kaidah penting. Sifat huruf akan lebih terlihat ketika disukunkan. Ketika berharokat itu ada cuma tipis, tapi akan semakin terlihat sifatnya ketika sukun. Ya, as dari udara ada keluar, as ada udara keluar, ada as, ak, nah itu ada udara, ak, at, af, af, as, 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 ash, ash, as. as. Nah, jadi itu dari hamas. Ya, sisanya jahar. Kalau jahar itu udaranya tertahan, ya, jadi lebih itu ada, jadi ke makhraj itu lebih kuat. Nah, itu yang jahar. Oke, terus ini jahar apa? Jelas dalam pendengaran, karena kan dua pita suaranya mengatup. Dan mengatup terus bergetar, terus kemudian banyak udara pernafasan yang tertahan. Misal la, lam, al, al. Oke, kalau dari apa suara ada aliran dikit karena nanti lam itu bainiyah atau tawasud. Al tapi kan tertahan, nggak ada udara yang keluar. Al itu ya, ini contohnya. Posisi pita suaranya itu tertutup ketika jahar. Jadi kalau hamas terbuka seperti itu. Ya, itu sudah ada gambaran syiddah, hamas dan jahar. Ya, ini lebih ke pada udara yang tertahan atau kalau jahar. Ya, kalau terbuka di hamas. Sin, al. Nah, mungkin sedikit aja dulu, tapi tugasnya dihafalkan hamas rumusnya. Ya. Fahathahu syakhsun sakat. Ya, nanti sesuaikan hurufnya juga. Ya, makhrajnya kan sudah. Ya, baik itu. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Sementara belum. Mau dihafal dulu. Oke. Mau ditanya? Jangan dulu. Oke. Kita akhiri saja dulu. Ya, mungkin kita akhiri dulu sampai sini. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan pada syiddah, rokhawah dan bainiyah. Siap. Ya, marilah kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.